Sampai sekitar jam setengah 12 malam, rumah keluarga Miyazawa ini kedatangan tamu tak diundang yang masuk lewat jendela kamar mandi lantai 2 yang tepatnya ini ada di dalam kamar tidur si Rei. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Mei dan terima kasih udah klik video ini. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan kasih insight positif. Karena kalian adalah alasan aku makin semangat dalam menyajikan informasi dan kisah-kisah menarik lainnya. Seperti biasa ya teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan satu kisah tentang pembunuhan satu keluarga di Jepang yang dibunuh oleh orang misterius pakai pisau sashimi. Itu loh, pisau yang biasanya digunain untuk potong-potong ikan kalau mau buat sushi. Bahkan ya, orang misterius yang udah ngebunuh satu keluarga ini sampai sekarang belum tertangkap dan mungkin masih berkeliaran di suatu tempat. Karena polisi belum bisa mengidentifikasi pelaku, meskipun kasusnya ini udah berlangsung selama 25 tahun yang lalu. Nah, kalau kamu penasaran sama cerita lengkapnya dan kenapa negara semaju Jepang belum bisa menangkap pelakunya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Namanya keluarga Miyazawa. Keluarga ini terdiri dari 4 orang. Ayahnya bernama Mikio Miyazawa yang berumur 44 tahun dan bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan besar yang pusatnya itu ada di London. Istrinya bernama Yasuko Miyazawa berusia 41 tahun yang bekerja sebagai guru privat. Anak pertama mereka bernama Nina Miyazawa yang berusia 8 tahun dan masih duduk di bangku kelas 2 SD. Juga anak terakhir mereka bernama Rei Miyazawa yang saat itu duduk di bangku TK yang masih berusia sekitar 6 tahun. Tahun 1991, keluarga Miyazawa ini baru pindah ke kawasan Setagaya, salah satu distrik di Tokyo, di mana kawasan ini adalah kawasan padat penduduk yang dihuni oleh 200 rumah lebih. Tapi lambat laun, orang-orang di sana ngejual kembali rumah ke pemerintah kota. Karena katanya kawasan Setagaya ini bakal dijadiin hutan kota atau taman kota lah begitu. Sampai pada tahun 2000 tinggallah tersisa 4 rumah yang mana salah satunya ini adalah rumah keluarga Miyazawa. Karena tetangganya yang sebagian besar udah pindah ke kota, keluarga Miyazawa ini juga sempat punya rencana untuk pindah di bulan Maret tahun 2001 mendatang. Tapi Yasuko ini ngerasa khawatir sama anak laki-laki mereka kalau harus beradaptasi lagi di lingkungan baru. Apalagi anak laki-laki mereka si Rei ini punya keterbatasan psikologis dari lahir berupa gangguan bicara seperti itu. Akhirnya keluarga Miyazawa ini memutuskan untuk nggak jadi pindah. Apalagi ibunya Yasuko yang tinggal bersebelahan sama rumah mereka juga tinggal sendirian di rumah. Jadi si Yasuko ini ngerasa nggak tega lah kalau harus ninggalin ibunya. Karena ibunya juga nggak mau untuk diajak pindah. Karena katanya udah terlanjur betah di sana. Tanggal 30 Desember tahun 2000, keluarga Miyazawa ini pergi ke pusat perbelanjaan untuk beli semua keperluan yang mereka butuhin buat nyambut malam tahun baru. Karena setiap tahun keluarga ini selalu ngerayain malam pergantian tahun dengan acara makan-makan bareng gitu. Habis pulang dari belanja, keluarga Miyazawa ini sempat makan malam sama-sama sebelum akhirnya yang lain tidur dan Mikio lanjutin pekerjaannya. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, rumah keluarga Miyazawa ini kedatangan tamu tak diundang yang masuk lewat jendela kamar mandi lantai 2 yang tepatnya ini ada di dalam kamar tidur si Rei. Pelaku ini langsung ngebunuh si Rei yang saat itu lagi tertidur dengan cara membekap dan juga mencekik lehernya. Setelah itu, dia ngebunuh Mikio pakai pisau sashimi yang tadi udah aku jelasin. Katanya, sebelum ngebunuh si Mikio, pelaku sama si Mikio ini juga sempat duel gitu loh. Tapi karena Mikio ini pakai tangan kosong dan si pelaku pakai pisau, akhirnya Mikio ini kalah dengan beberapa luka tusukan. Karena pisau yang dipakai pelaku untuk ngebunuh si Mikio ini patah, akhirnya
Pelaku ini langsung pergi ke dapur untuk ngambil pisau yang ada di sana dan langsung ngebunuh Yasuko dan juga Nina. Gak kebayang ya kalau jadi Yasuko, pisau yang biasanya dia gunain sehari-hari untuk masak, ternyata suatu hari dipakai sama orang lain untuk ngebunuh dia sendiri. Anehnya ya, setelah pelaku ngebunuh satu keluarga itu, dia nggak langsung kabur, tapi malah leha-leha dulu. Dia makan makanan yang ada di rumah itu, dia nyeduh teh, makan 4 bungkus atau 4 cup es krim, sempat browsing juga pakai komputernya si Mikio. Bahkan ya, yang lebih membagongkan lagi, pelaku ini sempat-sempatnya buang air besar di toilet tanpa disiram. Colok banget gak sih? Abis itu dia juga sempat tiduran dulu di sofa sampai pagi sebelum akhirnya dia tuh kabur. Dari berbagai perilaku anehnya, berarti kan nunjukin kalau pelaku ini seakan-akan gak takut ketahuan. Tanggal 31 Desember atau besoknya sekitar jam 10 pagi, keluarga Miyazawa ini barulah ditemukan meninggal dunia atau tewas oleh ibunya si Yasuko yang tadi udah aku jelasin, ibunya Yasuko ini tinggal di sebelah rumah keluarga Miyazawa. Sekedar informasi, sebenarnya rumah ibunya sama rumah Yasuko ini nempel ya. Tapi pada saat kejadian, ibunya ini nggak dengar sama sekali ada ribut-ribut dari rumah keluarga si Yasuko. Mungkin karena kejadiannya ini tengah malam ya, jadi si ibunya Yasuko ini udah tidur, udah terlelap begitulah. Balik lagi ke tanggal 31 Desember, saat ibunya Yasuko nemuin keluarga anaknya ini udah meninggal, dia lapor polisi dan polisi pun datang ke TKP. Setelah dapat laporan, polisi pun langsung bergegas datang ke TKP dan melakukan investigasi menyeluruh. Saat itu, polisi nemuin banyak banget barang bukti pelaku yang tertinggal atau memang sengaja ditinggalkan di TKP. Polisi nemuin sidik jari pelaku yang ada di mana-mana, DNA pelaku yang ditemuin dari bercak darah, pisau, tas pinggang, jaket, topi, kaos, sepatu, dan juga tadi feses yang ada di toilet. Bahkan dari berbagai sumber juga bilang kalau polisi ini nemuin lebih dari 12.000 barang bukti pelaku yang ada di rumah tersebut. Dari tes DNA pelaku, diduga pelaku ini punya ras campuran, yaitu 75% Asia Timur, bisa jadi ya Jepang atau Korea gitu campuran, dan 25%-nya itu ras Eropa. Kalau dipikir pakai logika kita ya, dengan barang bukti sebanyak itu, bahkan ada sidik jari dan DNA pelaku juga, harusnya polisi Jepang ini gampang banget nggak sih untuk nangkep pelakunya? Tapi masalahnya, sidik jari dan DNA pelaku ini nggak ditemuin di database milik Jepang. Agak aneh ya. Setelah dilakuin analisis lebih dalam, polisi menduga kalau pelaku ini punya tinggi badan sekitar 170 cm dengan kisaran umur 15 sampai 35 tahun. Bahkan polisi juga menduga kalau pelaku ini udah terbiasa naik turun di tempat tinggi gitu ya. Mengingat tadi dia itu masuk dari jendela kamar mandi yang ada di lantai 2. Untuk barang bukti lainnya, polisi nemuin kalau ternyata kaos pelaku ini yang ketinggalan di TKP adalah kaos limited edition yang cuma dijual 130 pieces aja. Untuk sepatunya, ternyata sepatu ini nggak dijual di Jepang. Biasanya itu dijual di Korea atau di AS gitu ya. Bukan cuma itu, yang lebih mencengangkan lagi, ternyata di dalam tas pinggang milik pelaku, polisi nemuin adanya butiran pasir yang berasal dari Nevada. Dari berbagai investigasi yang dilakuin polisi, sayangnya ya, selain kesulitan nemuin pelaku, petugas juga belum bisa nentuin motif pelaku ini. Tapi beberapa spekulasi muncul. Spekulasi pertama, motif pelaku melakukan pembunuhan keluarga Miyazawa adalah karena adanya dendam pribadi. Karena katanya si Mikio ini beberapa kali pernah negur anak-anak yang sering nongkrong di taman belakang rumahnya itu. Bahkan beberapa kali juga Mikio ini sempat adu mulut gitu. Bahkan si Mikio juga sempat protes ke pihak pengelola taman, katanya karena dia ngerasa terganggu sama aktivitas warga yang ada di taman. Spekulasi kedua, ini adalah kasus perampokan yang gagal. Tapi sebenarnya dugaan ini nggak kuat ya, karena polisi nemuin kalau ternyata barang-barang berharga milik keluarga Miyazawa ini masih lengkap, cuma hilang uang beberapa yen aja.
Dugaan ketiga ini adalah pembunuhan acak. Ada spekulasi yang bilang kalau pembunuh ini adalah psikopat yang lagi membunuh target secara random. Kalau dibilang psikopat yang membunuh, ada kemungkinan sih, apalagi perilaku anehnya yang abis membunuh keluarga Miyazawa ini, yang seakan-akan dia tuh nggak takut ketahuan. Dari sekian banyak bukti, spekulasi, dan juga investigasi, kira-kira kenapa ya sampai saat ini pihak kepolisian Jepang belum bisa menangkap pelakunya? Dan karena pertanyaan ini juga akhirnya muncullah beberapa teori konspirasi yang berkembang sampai sekarang. Teori konspirasi yang pertama adalah pelaku merupakan orang yang terhubung dengan militer Amerika Serikat. Teori ini muncul karena dikaitkan dengan posisi Setagaya yang ada di dekat bekas fasilitas militer Amerika Serikat. Kalau memang pelaku ini adalah anggota militer Amerika Serikat, ada kemungkinan pemerintah Jepang ini ditekan untuk nggak mengekspos kasus ini ke publik demi menjaga hubungan diplomatik kedua negara. Teori yang kedua bilang kalau ini adalah kesalahan polisi Jepang. Selama proses investigasi, TKP ini ternyata didatangi lebih dari 100 petugas polisi yang akhirnya ngebuat TKP ini jadi rusak. Artinya ya, kemungkinan ada barang bukti asli yang hilang atau malah ketuker sama jejak polisi itu sendiri. Kesalahan polisi lainnya adalah, dari hasil investigasi kan udah disebutin kalau polisi nemuin sidik jari dan DNA pelaku, tapi nggak terdeteksi sama database kepolisian Jepang. Nah, pertanyaannya, kenapa polisi nggak minta bantuan Interpol dan membandingkan dengan database internasional? Padahal katanya polisi udah melakukan investigasi besar-besaran. Apa karena ada pihak yang sengaja membatasi jangkauan pencarian agar identitas pelaku nggak terbongkar? Kita nggak pernah tahu. Teori yang ketiga bilang kalau ini berkaitan dengan Yakuza atau mafia Jepang. Ingat kan, tadi aku bilang daerah Setagaya ini direncanakan oleh pemerintah Jepang untuk dijadiin taman atau hutan kota gitu. Nah, karena keluarga Miyazawa yang nggak mau pindah, teori ini bilang kalau pelaku adalah seorang eksekutor yang diperintah oleh pihak yang lebih besar dan ada kemungkinan kalau ini adalah konflik kepentingan. Kalau yang benar, berarti pembunuhan keluarga Miyazawa ini bukan sekedar random killing, tapi sebuah pembungkaman. Oke, itulah akhir cerita kita malam ini. Kasus keluarga Miyazawa ini kayak puzzle ya, yang gak pernah selesai. Buktinya udah banyak, tapi dibuat kayak makin bingung. Apa benar karena polisi yang lalai? Atau karena ada orang yang sengaja ngelindungin pelaku? Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan teori-teori tersebut? Kalau setuju, menurut kalian teori manakah yang lebih sesuai dengan kasus ini? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah ikutin cerita ini dari awal dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.